Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan untuk menghapus utang macet kepada UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan. Pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka. Oke, saya mau komentari tentang program pemerintah nih, tentang penghapusan utang untuk UMKM. Oke, ada dua sisi sih. Yang pertama, oke, ini bagus program dari pemerintah bahwa banyak memang UMKM yang terlilit utang gitu ya, dan akhirnya dia tidak punya modal kerja, udah lagi gak dipercaya oleh perbankan, yang akhirnya perusahaannya atau bisnisnya udah nggak bisa dijalankan. Tapi hal yang nggak baik dari sini tentunya adalah manja amat ya, kalau punya utang kok kenapa mesti negara juga yang mesti bayarin. Nah, ini yang harus menjadi pembelajaran. Nah, pengalaman saya dalam membantu banyak sekali UKM, mungkin sejak tahun 2013 sampai sekarang, problem utama UMKM itu sebenarnya bukan modal. Banyak sekali UKM yang ketika mereka mendapatkan dana hibah, bantuan dari pemerintah, itu malah nggak membuat bisnisnya berkembang kok. Bahkan banyak sekali bisnis-bisnis yang bisa berkembang, dia berkembang sangat mandiri, tanpa memerlukan bantuan orang lain. Nah, kebetulan tesis saya juga meneliti tentang ini. Problem utama itu bukan modal, melainkan adalah knowledge. Jadi bayangin ya, ada orang nih, pemilik usaha, dia nggak ngerti bagaimana mengelola uang. Lalu tiba-tiba dia pinjam duit ke bank dengan menjaminkan rumah orang tua aja bisa kan. Lalu kreditnya cair nih. Tapi dia nggak punya knowledge bagaimana bisa mengembangkan bisnis, bagaimana bisa muterin uang dengan baik. Akhirnya apa yang terjadi? Uangnya hilang, utangnya macet. Sebaliknya, buat orang-orang yang punya ilmu, tahu bagaimana cara muterin uang, bagaimana mengelola bisnis, dia nggak harus menggadaikan rumah orang tuanya. Banyak opsi untuk bisa mendapatkan pendanaan. Nah, ini yang saya dapatkan, teman-teman. Artinya apa? Problem utamanya sebenarnya bukan modal. Program pemerintah untuk menghapuskan utang UMKM mungkin bagus, tapi juga harus dibarengi dengan program-program bagaimana bisa meningkatkan literasi keuangan untuk UMKM. Karena kuncinya adalah bagaimana perusahaan bisa memanage keuangan. Paham dulu tentang keuangan. Ini juga mungkin menjadi PR pemerintah dengan banyak sekali kementerian yang ada. Dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Nah, itu kan, berdaya guna untuk bangsa dan negara. Saya nggak yakin kalau program pemerintah hanya bentuknya insentif, memberikan pendanaan, hibah, itu membuat UKM itu bisa berkembang. Saya nggak yakin. Coba deh, kasih tahu saya satu bukti deh. Program-program pemerintah yang memberikan insentif untuk UKM dalam bentuk uang. Dan ada success story-nya. Saya pengen tahu yang mana gitu. Yang mana, UKM mana yang akhirnya bisa besar ketika mereka mengikuti program pemerintah dan mendapatkan insentif dari pemerintah. Yang saya sering temui di lapangan malah, banyak UKM bisa berkembang. Ya karena memang mereka belajar. Mereka haus terhadap pengetahuan. Mereka gagal dan mereka mencoba lagi. Dan akhirnya mereka bisa membangun satu bisnis yang besar dan bisa mempekerjakan banyak orang. Dan mereka-mereka inilah pahlawan ekonomi. Ya, jadi program untuk bisa meningkatkan literasi keuangan, literasi bisnis, ini sangat penting menurut saya. Jadi nggak cuma mengejar angka nih, ya seperti yang pemerintah gaungkan, menargetkan ada 4% dari populasi adalah entrepreneur atau pengusaha. Tapi juga bagaimana pemerintah bisa membantu para entrepreneur ini dari sisi knowledge, dari sisi akses, agar mereka bisa berkembang. Bukan cuma masalah pendanaan. Meski begitu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, penghapusan tidak diberlakukan untuk semua UMKM. Ya, kita doa aja ya teman-teman ya. Semoga ini mumpung pemerintahan baru, mudah-mudahan program-program ya, dari banyak sekali kementerian lembaga di pemerintahan Pak Prabowo betul-betul bisa memberikan solusi konkret untuk para usaha di Indonesia. Nah, gimana teman-teman? Menurut teman-teman? Silahkan tulis di komen ya.